Unjuk rasa di Stockholm, Swedia, pada Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023 termasuk pembakaran Al-Quran oleh ekstremis anti-Islam, menuai kecaman internasional dan meningkatkan ketegangan dengan Turki. Turki pada Sabtu membatalkan rencana kunjungan Menteri Pertahanan, Menhan, Swedia terkait demonstrasi tersebut. Para pejabat Turki juga mengutuk izin yang diberikan kepada Rasmus Paludan, seorang politikus sayap kanan Swedia Denmark, untuk menggelar protes pada Sabtu di depan kedutaannya di ibu kota Swedia. Setelah caci maki selama hampir 1 jam yang menyerang Islam dan imigrasi di Swedia, Paludan membakar Al-Quran dengan korek api. Jika menurut Anda tidak seharusnya ada kebebasan berekspresi, Anda harus tinggal di tempat lain, ujar dia dengan enteng kepada orang banyak. Di Swedia, kebebasan berekspresi dijamin konstitusi dan memberi orang hak yang luas untuk mengekspresikan pandangan mereka di depan umum, meskipun hasutan untuk melakukan kekerasan atau ujaran kebencian tidak diperbolehkan. Tahun lalu, pengumuman Paludan tentang tur pembakaran Al-Quran selama bulan suci Ramadan memicu kerusuhan di seluruh Swedia. Turki telah memanggil Duta Besar Swedia untuk Ankara pada Sabtu untuk mengutuk tindakan provokatif ini yang jelas merupakan kejahatan rasial, dalam istilah terkuat, papar seorang sumber diplomatik. Turki juga mendesak Swedia mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan mengundang semua negara mengambil tindakan nyata melawan Islamofobia. Pejabat Turki turun ke Twitter Sabtu untuk mengutuk aktivis anti-Islam Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran. Ibrahim Kalin, juru bicara Presiden Turki, menyebutnya sebagai kejahatan kebencian terhadap kemanusiaan. Juru bicara partai berkuasa Ömer Çelik menuduh pihak berwenang Swedia melindungi kejahatan rasial. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan kepada wartawan bahwa menyerang Al-Quran tidak dapat dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Sisi gelap Rasmus Paludan adalah ekstremis sayap kanan dan politikus Denmark Swedia yang memimpin partai sayap kanan Stram Kurs garis keras Denmark. Dia beberapa kali menggelar acara pembakaran Al-Quran yang berujung pada protes tandingan yang ditandai dengan aksi kekerasan dan pembakaran mobil. Pekan lalu, dia membakar patung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Stockholm. Dalam izin yang diperolehnya dari polisi, dikatakan protesnya dilakukan terhadap Islam dan apa yang disebut upaya Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mempengaruhi kebebasan berekspresi di Swedia. Tahun lalu di bulan April selama bulan suci Ramadan, Paludan mengumumkan akan melakukan tur pembakaran Al-Quran, dan mulai membakar kitab suci umat Islam di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kecaman mengalir dari dunia Muslim atas aksi rasis di negara yang mengklaim mendukung demokrasi itu. Blok Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengatakan, tindakan provokatif, menargetkan umat Islam, menghina nilai-nilai suci mereka, dan berfungsi sebagai contoh lebih lanjut dari tingkat mengkhawatirkan yang dicapai oleh Islamofobia. OKI meminta Swedia menghukum mereka yang berada di balik kejahatan rasial. Arab Saudi menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai dialog, toleransi dan koeksistensi serta menolak kebencian dan ekstremisme. Uni Emirat Arab mengatakan, menentang semua praktik yang ditujukan untuk mengacaukan keamanan dan stabilitas yang bertentangan dengan nilai dan prinsip manusia dan moral. Dewan Kerjasama Teluk juga mengutuk aksi tersebut. Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billström mengatakan, provokasi Islamofobia sangat mengerikan. Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan, ujar dia. Tahun lalu di bulan April selama bulan suci Ramadan, Paludan mengumumkan akan melakukan tur pembakaran Al-Quran, dan mulai membakar kitab suci umat Islam di tempat-tempat yang mayoritas penduduk.